Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana batas negara tidak lagi menjadi pelindung, melainkan celah? Kita hidup di era semakin seamless, tanpa sekap. Namun, ironisnya, hukum kita seringkali terhenti tepat di garis perbatasan. Ketika sebuah kejahatan skalanya terlalu masif untuk diredam oleh suatu negara saja, itu tidak cukup. Atau saat pelakunya menghilang di balik cakrawala yurisdiksi yang berbeda, di sanalah kita menemukan paradoks keadilan di skup global. Selama ini, dunia akademik cenderung kaku memisahkan antara core crime seperti genocide atau kejahatan perang dengan kejahatan transnasional. Namun sebuah pemikiran provokatif kita temukan dari sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang Rafael Braha da Silva melalui karyanya yang bertajuk Synergies Between Core and Transnational Crimes, an Analysis from the Perspective of the Rome Statute, diterbitkan oleh Melbourne Journal of International Law, volume 21 pada tahun 2020. Silva melemparkan kritik tajam bahwa pemisah ini mungkin hanyalah sebuah fiksi hukum atau myopic views, pandangan rabun. Baginya, kejahatan transnasional seperti perdagangan senjata, narkotika, hingga pencucian uang bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bahan bakar yang memungkinkan terjadinya kejahatan kemanusiaan yang lebih besar. Ini membawa kita pada pertanyaan epistemik yang mendasar. Apakah sebuah kejahatan eksis karena nurani kolektif internasional mengakuinya sebagai musuh umat manusia, atau ia hanya ada karena secara prosedural negara mengaturnya dalam undang-undang? Dan di mana posisi Mutual Legal Assistance atau MLA dalam menjembatani keretakan ini? Apakah ia sekedar alat administrasi atau justru jembatan utama untuk menutup celah keadilan tersebut? Diskusi ini merupakan bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Sebagai disclaimer, seluruh pembahasan dalam episode ini ditujukan untuk kepentingan pembelajaran dan edukasi akademik semata, guna membedah kompleksitas penegakan hukum di panggung global secara lebih mendalam. Selamat datang di podcast Pulang Perang, sebuah ruang yang menyisir sisa konflik, berbicara hukum dengan epik. Dari ujung Tangsel, kajian jadi Axel, punchline landing, knowledge heavy, no gimmick. Inside dibangun, bukan sekadar estetik. Pulang perang hadir, inside epic, all analytic. Pulang perang! Bersama saya, Dimas Pamungkas, akan memandu jalannya diskusi ini. Sudah hadir di tengah-tengah, saya berada di tengah-tengah. Sudah hadir di sini rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sebelah kanan saya ada Mas Fahru Rosi. Kemudian di sampingnya ada Mas Septian. Nah, di sini ada Mbak Dinda Revana. Kemudian ada Mas Wisman dan ada Mas Hairul. Oke, itu tadi mukodimahnya ya. Mukodimahnya dibikin agak puitis ya, biar menimbulkan kesan. Namanya juga tugas akhir kan. Ya, kita masuk ke babak awal pembahasan. Sebelum kita berdebat atau berdiskusi lah ya, kita perlu peta jalannya. Di dunia akademik, kita menyebut sebagai tinjauan pustaka nih. Kalau kita lagi nulis makalah, ini semacam tinjauan pustaka. Apa aja yang perlu kita bahas sebagai acuan-acuan normatif atau sebagai dasar-dasar pemikiran, baik itu secara konseptual, norma, ataupun fakta-fakta yang bisa membuat pembahasan ini melaju. Di dalam podcast ini
Dasar dari semua yang kita bicarakan hari ini berpijak pada pasal 31 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ. Di sana tertulis jelas, ada perjanjian internasional hukum, kebiasaan, hingga prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Inilah yang sering dianggap sebagai semacam kitab suci bagi para penegak hukum internasional. Di atas fondasi itu kita mengenal asas nullum crimen sine lege, gitu. Jadi tidak ada kejahatan sebelum ada aturan yang diatur dalam ketentuan tersebut. betul, gitu. Ini semacam asas legalitas yang berlaku pada hukum internasional. Jika kita membuka literatur klasik, nama-nama seperti Antonio Gezes atau Sheriff Busoni berdiri jadi pendoktrin utama. Mereka membangun argumen bahwa hukum pidana internasional itu independen. Ia bukan sekedar perpanjangan tangan dari hukum nasional yang ditarik ke luar negeri. Namun kita bisa lihat di sini ada semacam sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang. Kita perlu kaji lagi apakah statement tersebut atau doktrin tersebut masih relevan. Pertama, international crime ini adalah kejahatan yang dianggap jahat secara intrinsik oleh dunia, seperti genosida, pelanggaran HAM, pelanggaran kemanusiaan. Ada beberapa forum internasional yang menengarai ini, Statuta Roma, terus kemudian ada ICR, ada ICY gitu. Itu adalah forum-forum ad hoc yang dibuat dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan terdahulu sebelum adanya mahkamah pidana internasional ini. Nah, mereka para doktrinal atau teoretikus utama di hukum pidana internasional itu mengelompokkan hukum pidana internasional atau international crime yang disebut dengan core crime itu dalam satu ruangan yang dianggap sebagai musuh bersama. Nah, itu masuklah tadi kejahatan-kejahatan utama. Sementara ada pula satu ruangan lain namanya transnational crime. Nah, di transnational crime ini kejahatan yang eksis karena negara-negara sepakat untuk mengatur seperti narkotika atau cybercrime, perdagangan manusia, kartel kartel narkoba. Itu sudah pasti udah. Kemudian ada mekanisme lainnya. Kalau tadi adalah dua kamar kejahatan, kemudian ada satu mekanisme semacam pintu masuk yang namanya MLA. Nah, ini kita akan bahas juga MLA ini. Nah, Silva ini dalam jurnalnya itu mengkritik bahwa ketika kita memisahkan ini dalam kamar-kamar yang terlalu disekat, maka ada irelevansi. Karena bayangkan misalnya jika ada satu kejahatan transnasional, misalnya adalah perdagangan manusia atau kartel narkotika gitu ya, kemudian hasil penjualannya dicuci uangnya. Ada dua model kejahatan transnasional. Setelah itu, uangnya dialirkan pada kelompok-kelompok milisi yang menciptakan kejahatan kemanusiaan. Nah, bukankah ini jadi satu dimensi yang sama gitu? Sehingga jika itu dipisahkan, kejahatan yang tadi, yang mana itu adalah sebagai enabler disebutnya oleh Silva, dia adalah enabler, ini tidak dapat ditarik ke ICC gitu. Ini harus dipahami sebagai satu kejahatan yang harus diselesaikan di negara masing-masing gitu. Oke. Mungkin mukadimahnya kepanjangan ya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama. Di pembahasan pertama akan dibahas sama rekan saya, perempuan satu-satunya. Silakan Mbak Dinda. Oke.
Bener banget yang Bang Dimas bilang tadi ya soal kartel dan milisi. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal hukum pidana internasional atau HPI, kita tuh sebenarnya nggak cuma lagi ngomongin tentang tumpukan pasalnya aja, tapi dan aturan teknisnya tuh kita nggak cuma ngomongin tentang itu aja. Tapi kita tuh ngomongin soal epistemologi, yaitu tentang bagaimana sih sebuah komunitas internasional mengenali, memahami, atau pada akhirnya melabeli sebuah perbuatan sebagai kejahatan yang layak diadili oleh dunia. Secara teoritis, kita ini terbiasa membagi semesta HPI menjadi 3 ranah besar dengan dasar epistemik yang bedanya itu kontras banget. Pertama ada international crime atau yang biasa kita kenal sebagai core crimes tadi. Di sini panggungnya adalah genocide, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dasar epistemiknya adalah intrinsic recognition. Sederhananya begini, kejahatan ini diakui sebagai intrinsik, sebagai sesuatu yang salah oleh nurani dunia. Pengetahuannya muncul dari nilai-nilai universal yang kita sebut sebagai just cogents. Jadi, mau ada atau nggak adanya hukum nasional yang melanggarnya sekalipun, perbuatan ini tetap jahat karena menyerang inti dari kemanusiaan itu sendiri. Dia itu bisa disebutnya evil by nature. Terus yang kedua ada transnational crime. Nah ini beda lagi. Ranah ini lebih bersifat ke state decision base. Kejahatan seperti perdagangan manusia atau narkotika lintas negara itu dianggap sebagai kejahatan internasional karena negara-negara pun sepakat untuk mengaturnya lewat perjanjian, contohnya UNTOC. Jadi pengetahuan hukumnya nggak muncul dari nurani universal, tapi lebih ke kebutuhan pragmatis untuk menciptakan harmoni hukum antar negaranya. Dan yang ketiga ada mutual legal assistance atau kita kenal sebagai MLA. Ini nih yang jujur aja sering banget dianaktirikan dalam diskusi teori. Padahal epistemiknya itu murni prosedural. MLA nggak diciptakan untuk mendefinisikan apa itu dosa atau kejahatan, tapi lebih sebagai instrumen teknis semacam jembatan administratif atau bukti dan saksi bisa menyeberangi batas-batas kedaulatan negara. Tapi jujur aja Bang Dimas, sekat-sekat yang rapi ini justru buat aku ngerasa kayak ada yang aneh. Ya. Karena seperti contoh kartel yang tadi Bang Dimas sebutkan, di dunia nyata kejahatan itu nggak pernah mau patuh masuk ke dalam kotak-kotak steril yang kita buat di ruang kelas. Dalam jurnal yang kita bedah ini yang Rafael Braga da Silva memberikan tamparan yang cukup keras buat cara berpikir kita. Dia berargumen bahwa pemisahan epistemik yang kita agung-agungkan selama ini sebenarnya menciptakan sebuah myopic view atau pandangan rabun. Silva menekankan adanya synergistic relationship. Secara akademis, okelah kita pisahkan mereka berdasarkan sumber hukumnya. International crime pada Statuta Roma dan customary international law, sementara transnational crime bergantung pada konvensi UNODC dan hukum nasional, tapi secara fenomenologis alias kenyataan di lapangan, mereka itu sebenarnya satu kesatuan organisme. Poin Bang Dimas tadi soal kartel narkoba yang mendanai milisi itu adalah contoh sempurna dari apa yang Silva sebut sebagai enabler. Kejahatan transnasional menjadi mesin penggerak utama supaya kejahatan internasional yang lebih besar bisa terjadi. Silva mengkritik ortodoksi definisi ini karena bagi dia memisahkan keduanya adalah fiksi hukum. Karena kita terlalu sibuk menjaga kemurnian definisi di atas kertas sampai kita abai pada realitas bahwa core crimes dan transnational crimes itu sebenarnya saling memberi makan dan saling memperkuat satu sama lain. Oke, jadi paparan Dinda barusan itu nunjukin kalau kerangka teoritis yang selama ini kita pelajari secara teori di kelas-kelas, dari yang tadi ya asas nullum crime sine lege sampai konsep universal jurisdiction, memang sangat mapan secara akademis, tapi ternyata punya titik buta yang cukup fatal.
Kritik Silva ini seolah menantang kita sebagai generasi baru praktisi hukum, ya generasi baru lah ya. Boleh. Boleh ya. Generasi baru praktisi hukum, apakah kita mau terus bertahan dengan tadi yang disebut Silva sebagai fiksi hukum ya? Rapi, nyaman, atau kita mulai berani buat ngaku ada hubungan sebenarnya yang sinergis antara kedua model kejahatan ini gitu. Masalahnya adalah ketika ini tidak diakui satu sama lainnya gitu ya, bahwa ini bersinergi, maka dia akan diproses dalam dua mekanisme yang berbeda. Disitulah akar kejahatannya akhirnya tidak benar-benar tuntas gitu. Karena pada akhirnya kan hukum yang punya sekat dan rapi ini nggak benar-benar fungsional gitu. Ia justru ngasih ruang yang gelap dari kejahatan yang terus-terusan punya ruang dan bernafas gitu. Iya, benar banget Bang Dimas. Implikasi akademisnya jelas. Pemahaman epistemik ini bukan sekedar hafalan, tapi alat untuk melihat bahwa cara kita memahami kejahatan akan menentukan bagaimana sih sistem hukum itu bekerja. Kalau cara pandang kita masih rabun terhadap hubungan sinergis ini, maka mekanisme seperti MLE atau bahkan ICC akan terus kehilangan momen untuk menangkap aktor-aktor di balik layar. Kita nggak bisa lagi hanya mengejar tangan yang menarik pelatuk senjata tanpa berani memutus urat nadi penandaan transnasional yang membelinya. Jurnal Silva ini mengajak kita untuk melihat hukum sebagai sebuah ekosistem yang utuh, bukan sebuah kotak-kotak yang terisolasi. Good. Itu satu paparan yang cukup agak dalam dan membuka wacana di podcast kita, di episode kita kali ini. Untuk membuktikan seberapa rabun tadi disebut sebagai myopik gitu. Seberapa rabun atau seberapa terkotak hukum kita saat ini, coba kita bedah kotak pertamanya. Kotak pertama yang paling keramat, yang paling agung biasanya ini kalau misalnya deskripsi yang bahas soal ini kelihatan keren nih. Gitu. Kita ngomongin soal core crime gitu. Kita akan bicara soal genocide, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hal-hal yang Silva sebut sebagai inti dari kemanusiaan. Tapi sering banget dalam model penegakannya terhambat, soalnya kita gagal ngelihat sinergi di baliknya yang tadi Dinda sudah paparkan gitu. Nah, sekarang kita bedah secara anatomis gitu ya. Ini kalau tubuh manusia gitu ya. Kita akan melihat lekukan-lekukan yang lebih detail. Apa yang sebenarnya bikin si core crime ini jadi sangat eksklusif. Terus kita juga akan lihat sumber-sumber hukumnya gitu ya. Dianggap berbeda kasta dibanding kejahatan lainnya gitu. Karena dia diinisiasi dan membawa misi yang lebih besar gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya skopnya juga jadi terbatas gitu, jadi nggak luas. Nah, kita coba lihat itu. Kita akan lempar pada gimana tuh, Sep? Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Dimas. Kita terlalu sering berbicara mengenai core crimes, kejahatan perang yang mungkin karena memang akhir-akhir ini selalu menjadi berita-berita yang terkini. Nah, core crimes itu jangan dipahami sebagai kumpulan-kumpulan pasal saja Bang Dimas. Secara, kalau kita menjelaskan secara anatomi atau bagian-bagiannya, kita bisa mulai dari satu titik pijak yang dimana bahwa core crimes ini adalah bukan sekedar soal aturan atau bukan sekedar soal pasal-pasal saja, namun itu adalah sebuah tindakan yang menurut Antonio Cases, yaitu sebuah tindakan
yang melukai hati nurani manusia secara universal. Nah, seperti yang Bang Dimas sampaikan tadi mengenai karakteristik core crimes ini sangat-sangat eksklusif atau khusus ya. Nah, yang pertama, bahwa core crimes ini dia melanggar yang namanya jus cogens, yang dimana ini norma tertinggi di dalam hukum internasional. Di dalam aturan ini memang tidak ada yang namanya tawar-menawar sedikit pun, sehingga mau negara manapun, baik yang sudah meratifikasi atau yang belum, ketika negara kita atau negara manapun yang sudah melakukan genocide, tindakan-tindakan kejahatan perang, itu tidak bisa lari dari kejaran masyarakat global atau dunia. Nah, maka dari itu bahwa jus cogens ini dapat dianggap sebagai aturan yang seharusnya dijadikan tolak ukur bagi dunia ya. Nah, selanjutnya yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu subjeknya, yaitu individu. Jadi kita bukan berbicara lagi mengenai wah ini salah negara si ini nih, salah negara ini nih, tapi dengan subjek individu ini kita bisa menyeret baik presiden, baik komandannya, baik panglimanya sekalipun dapat kita seret ke dalam pengadilan hukum internasional ini. Nah, sesuai Statuta Roma tahun 1998 bahwa pada forum tersebut itu pada saat itu mengklasifikasikan 4 jenis kejahatan internasional, yaitu yang pertama ada genocide, kemudian crimes against humanity, lalu ada war crimes, dan yang keempat itu crime of aggression. Nah, muncullah sebuah pertanyaan, apakah sumber hukumnya itu cuma Statuta Roma? Nah, kemudian dapat kita jawab bahwa Statuta Roma ini bukan satu-satunya sumber hukum internasional. Ada yang namanya sumber hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Nah, inilah yang dipakai pada saat pengadilan Nuremberg setelah Perang Dunia II saat itu. Nah, kemudian selain ini ada juga yang namanya putusan pengadilan ad hoc seperti ICTY untuk negara Yugoslavia pada saat itu, dan ada juga putusan pengadilan ITCR untuk negara Rwanda. Nah, putusan-putusan ini menurut Werley dan Jesberger fungsinya sangat vital, yaitu untuk mengembangkan interpretasi hukum. Nah, maksudnya itu bagaimana kita bisa menentukan, kita bisa mengetahui seseorang atau sebuah negara ini memiliki niat untuk melakukan genosida atau kejahatan perang lainnya. Nah, selanjutnya disinilah letak fiksi hukum yang dikritik oleh Rafael Braga da Silva. Nah, secara epistemik, kejahatan ini ada karena dunia mengakuinya sebagai musuh umatnya manusia. Nah, tapi Silva melihat adanya pandangan yang rabun atau myopic view dalam definisi ini. Nah, coba kita lihat kasus di Republika Demokratik Kongo. Nah, secara hukum, kita sering melihatnya murni sebagai kejahatan perang atau rekrutmen anak di bawah umur. Tapi bukanlah perang di sana seringkali dipicu oleh perbuatan sumber daya alam ataupun penyelundupan mineral ilegal. Nah, disinilah pertanyaan fungsionalnya muncul bahwa bisakah kita benar-benar mengadili seseorang, baik panglima perang atau core crimes, tanpa menyentuh jaringan pencucian uang atau perdagangan senjata yang membiayai perangnya, yang seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya bahwa hukum pidana internasional klasik cenderung sangat fokus pada pembuktian elemen atau core crimes yang standar pembuktiannya memang sangat tinggi ya. Tapi kita seringkali abai pada kejahatan transnasional yang menjadi enabler atau mesin penggeraknya. Nah, ambil contoh kasus Thomas Lubanga di ICC. Dia dihukum karena merekrut tentara anak. Nah, tapi Silva mungkin akan bertanya, dari mana senjatanya? Siapa yang membeli mineral hasil jarahannya di pasar gelap transnasional? Nah, kalau kita cuma memotong kepala melalui core crimes,
tanpa berani memutus urat nadi berupa transnational crimes, apakah keadilan benar-benar tegak? Nah, jadi implikasi akademiknya bagi kita mahasiswa hukum adalah jangan sampai kita terlalu silau dengan megahnya yurisdiksi universal ICC, sampai kita lupa bahwa kejahatan internasional itu nggak terjadi di ruang hampa saja. Ada ekosistem transnasional di baliknya. Pemahaman kita tentang core crimes harus mulai bergeser. Kita butuh integrasi. Nah, jangan sampai sumber hukum yang kita agungkan justru jadi pembatas yang bikin kita nggak sampai melihat gambaran besarnya. Paparan yang hampir mirip khotbah Jumat. Tapi itu poin yang bagus sih. Tadi ada satu studi kasus ya di Republik Kongo. Ada satu studi kasus yang muncul tadi dari bahasannya Septian tentang kasus di Republik Kongo. Nah, di sana itu ada perang sebenarnya internal terus ada kelompok milisi yang merekrut tentara anak tuh. Nah, tapi kan milisi ini nggak bisa muncul dengan sendirinya ya. Dia butuh pembiayaan, dia butuh apa? Mereka itu melakukan pembiayaan melalui penjarahan mineral emas dalam hal ini. Nah, emasnya dijual. Nah, tadi yang diceritain adalah emas ini pasti ada yang nadah dong gitu. Pasti ada yang nadah. Kemudian habis nadah ada transaksinya, ada uangnya. Uangnya dibelikan senjata. Ini ada 2-3 kejahatan nih pendukung yang tadi disebut sebagai enabler. Nah, kalau misalnya ICC hanya memenggal kepalanya tadi dengan meminjam bahasanya Mas Septian, jika ICC hanya memenggal bagian kepalanya, kemudian kejahatan-kejahatan enablernya tidak ditanggulangi, sebenarnya model kejahatan internasional ini lebih mirip kecoa. Karena dia bahkan bisa hidup tanpa kepala gitu. Tapi dia menyebarkan bakteri-bakteri yang lebih nyata gitu. Setelah kita masuk dari core crimes, anatominya kita bedah gitu ya. Kita masuk ke satu pembahasan yang agak bergeser soal transnasionalnya gitu. Kita kan tadi udah ngomongin soal integrasinya bagaimana, terus pembedahan anatomi dari core crimes-nya sendiri gimana. Kita sekarang masuk buat coba buka kotak kedua. Di sini mungkin yang akan paparin adalah Hairul ya. Ya, silakan Hairul. Iya, terima kasih Bang. Jadi setelah mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Septiani, berbicara mengenai nurani kemanusiaan yang sangat idealis saya kira gitu. Sementara di ranah transnational crime kita justru bicara soal kesepakatan universal kolektif gitu, yang sangat pragmatis. Secara epistemik, kejahatan transnasional itu eksis because the state decide to criminalize them. Anjay. Abis makan roti nih. Jangan sampai asbun ini. Nah, jadi kejahatan terhadap kejahatan itu nggak semata-mata karena dia jahat dari sananya gitu. Dalam Statuta Roma pasal 5 sampai 8 disebutkan mengenai the crime serious crime gitu. The most serious crime gitu. Jadi kejahatan terhadap kejahatan yang terjadi itu nggak dinilai berdasarkan bahwa ini jahat, tapi telah melalui aturan terlebih dahulu seperti yang di awal-awal telah disebutkan mengenai kejahatan kemanusiaan gitu, genocide dan seterusnya gitu. Karena negara-negara dunia setuju gitu terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur terhadap kepentingan ekonomi, keamanan, atau ketertiban publik mereka gitu. Makanya karakteristik utamanya
tidak adanya yurisdiksi internasional langsung gitu. Kayak misal terhadap kartel atau bandar narkoba gitu di suatu negara gitu, kita nggak bisa langsung menyeret pelakunya gitu langsung, atau pelaku cybercrime langsung gitu ke ICC. Nah, penegakannya tetap ada di tangan negara melalui hukum nasional gitu. Jadi dalam penegakan hukum pidana internasional ini tetap menghargai mengenai yurisdiksi teritorial sebagai bentuk manifestasi atas kedaulatan negara tersebut gitu. Sumber hukum utamanya adalah UNTOC atau Konvensi Palermo pada tahun 2000. Ini bisa dibilang tanda kutip ibu dari segala aturan kejahatan terorganisir gitu. Lalu kita punya CSC gitu, khusus untuk korupsi. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, itu penerapan atau implementasinya bisa kita lihat dalam Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang TPPO untuk perdagangan manusia. Contoh nyata yang paling sering kita hadapi sehari-hari adalah penyelundupan orang atau narkotika di Selat Malaka gitu. Bagaimana peredarannya, bagaimana terstrukturnya kejahatan narkotika gitu. Di sana kita punya tumpukan aturan secara internasional, ada yang tadi saya sebut UNTOC, secara regional ada ACTIP atau Asian Convention Against Trafficking in Person. Dan domestik ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Secara teoritis ini harus sinkron agar tidak menimbulkan celah hukum gitu. Namun disinilah Rafael Braga da Silva melempar bom pemikiran dalam jurnalnya. Dia seolah-olah ingin menggugat pemisahan yang kaku ini gitu. Bagi Silva, pemisahan antara kejahatan transnasional dan kejahatan core atau kejahatan inti itu seringkali bersifat buatan atau artifisial gitu. Coba kita ambil contoh kasus korupsi besar atau pencucian uang yang melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri secara epistemik. Kita hanya melabelinya sebagai transnational crime di bawah UNCSC. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau uang hasil korupsi masif itu ternyata digunakan untuk mendanai misil atau kelompok separatis yang kemudian melakukan pembersihan etnis atau crime against humanity gitu. Di sini Silva mengkritik bahwa kalau kita cuma pakai kacamata kuda dan fokus pada aspek korupsinya sebagai kejahatan administratif atau keputusan negara, kita gagal total melihat bahwa kejahatan itu adalah enabler atau pendukung utama dari tragedi gitu. Pandangan kita teralihkan terhadap kejahatan core-nya gitu. Kalau misal seandainya terhadap kejahatan itu dilihat atau dinilai sebagai tindakan korupsi gitu, sementara kejahatan intinya tidak tersentuh gitu. Kemanusiaan di Indonesia sendiri kita sering melihat ego sektoral seperti itu gitu, antar lembaga yang urusan narkoba sendiri, korupsi sendiri gitu, terorisme kan dikotak-kotakin gitu. Padahal dalam realitas organized crime mereka itu satu ekosistem yang saling mengalirkan oksigen gitu. Organize. Oh iya, organize crime. Agak kepleset nih lidah. Ya, jadi dia saling terhubung gitu antar satu sama lainnya. Jadi terhadap kejahatan-kejahatan yang sistemik gitu, melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi kalau kita mau jujur, statuta Roma yang kita agung-agungkan ini gitu, memang tanda kutip ya rabun, seperti kata Silva. Statuta Roma hanya mengurus kejahatan intinya saja gitu, tapi seolah-olah menutup terhadap kejahatan transnasional yang membiayai logistik
pembantaian tersebut gitu. Nah, apa implikasinya terhadap akademis buat kita sebagai mahasiswa hukum? Jangan sampai kita terjebak dalam formalisme hukum yang kaku. Kita harus paham bahwa sumber hukum seperti UNTOC atau UNCAC bukan cuma soal tertib administrasi negara, tapi adalah garis depan untuk menjaga core crime-nya ini gitu. Tanpa penegakan hukum transnasional yang berani melompat sekat hukum pidana internasional yang dikatakan mulia dengan tujuan menjaga ketertiban dunia gitu, itu hanya akan menjadi macan kertas, indah di atas kertas tapi lumpuh gitu, karena tidak mampu menyentuh infrastruktur logistik kejahatannya gitu. Gokil. Aku bangga dengan podcast ini. Podcast ini puitis. Macan kertas gitu kan, macan ya gitu tapi kertas gitu. Good. Origami. Asal jangan macan kemayoran aja. Ada masalah apa? Oh, ada penggemarnya nih, The Jackman ya. Oke. Wacananya mulai lebih tajam gitu. Saat ini sudah mulai muncul semacam teksturnya. Kita sudah masuk ke bagian anatomi dan melihat sisi integral di mana kejahatan transnasional yang menjadi enabler, yang beberapa kali tadi diulang sebagai enabler ini merupakan satu bentuk garis yang integral gitu. Jadi sinergitas yang didorong oleh Silva dalam jurnalnya itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan lebih dalam. Nah kemudian dari tadi Silva menyebut bahwa ini adalah myopic views. Pertanyaan saya sama Wisman, itu kira-kira minusnya berapa kalau dia rabun? Minus berapa dia? Oke. Berapa kira-kira ya? 15 nyampe nggak nyampe 15? Nggak tahu ini. sorry. Kayaknya hampir ke 25% lah ya kan ya. Minus 25%. Kayak gitu. Ya tadi pembahasan dari Hairul udah cukup tajam, itu memperdalam diskusi kita malam ini. Tadi sebelumnya Septian bahwa kita melangit ke bagian core crimes penuh dengan nilai-nilai moralitas universal dengan nurani kemanusiaan. Nah pertanyaan tadi tuh yang off cam soal ratifikasi, core crime itu menaruh moral universal. Jadi jika ada satu entitas negara atau apapun gitu ya dianggap melakukan kejahatan terhadap anggota-anggota yang sudah gabung di UN, sudah eksis sebagai sebuah negara. Jadi lepas daripada dia ratifikasi atau tidak, itu tetap berlaku ketentuan kejahatan internasional tersebut gitu. Kayak di mana? Libya tuh mereka nggak ratifikasi tuh, tapi mereka juga diseret. Kenapa? Karena mereka bagian dari UN sih sebetulnya. Nah, tadi juga poin besarnya juga ditekankan sama Dinda ya dari awal, diperkuat sama Hairul barusan. Itu soal kritik Silva bahwa sekat kaku ini sebenarnya adalah semacam fiksi hukum gitu. Kita bicara soal dua jenis kejahatan yang berbeda sumber hukumnya, tapi di lapangan mereka makan di piring yang sama tuh gitu. Dia mengambil porsi makanan dari tempat yang sama gitu. Core crimes adalah ujung tombaknya, tapi transnational crimes semacam logistik dan bensinnya lah gitu. Jadi kalau kita bicara soal penegakan hukum yang jujur, kita nggak bisa pakai kacamata kuda. Kita butuh semacam jembatan supaya kita butuh cara supaya bukti dari ranah pragmatis yang tadi dipaparkan sama Hairul
bisa digunakan untuk mengadili pelaku di ranah nurani yang tadi dipaparin sama Septian gitu. Ini kan yang tadi kan jelas tuh, semua negara sudah sepakat, transnasional itu semua negara sepakat. Nah, ketika dia berintegral, ya, dia integral dengan kejahatan di level nurani moral universal gitu. Ini kita bisa proses secara menyeluruh gitu. Nah, ini Kak akan bawa kita ke kepingan puzzle terakhir di podcast kita saat ini. Sebuah instrumen yang sering dianggap membosankan karena urusan administratif lah. Jadi kalau tadi kita ngomongin 2 model kejahatan, kalau ini kita ngomongin soal prosedur gitu. Yang kita kenal sebagai mutual legal assistance. Oh ya, sebagai konteks ya. Jadi kita kenapa bahas ini supaya kita mengerti hukum pidana internasional ini adalah cara kita melihat atau bersikap sebagai manusia dunia gitu, sebagai makhluk global. Sehingga instrumen-instrumennya harus muncul baik dalam 2 model yang tadi sudah kita bahas maupun dalam model yang saat ini. Nah, di bagian MLA ini akan dibawa sama Mas Wisman. Silakan Mas Wisman. Oke, Bang Dimas. Jadi gini teman-teman, ya. Kalau saya boleh kasih perumpamaan yang paling gampang, mutual legal assistance atau MLA. Itu kayak surat sakti sama yang dikatakan oleh Mas Harold tadi ya, atau surat sakti antar negara gitu ya. Secara teori MLA ini itu mekanisme kerjasama hukum yang intinya adalah sebuah jembatan ya. Bayangkan ada orang korupsi di Indonesia ya, tapi dia simpan uangnya misalkan di Swiss atau kabur ke Singapura. Jadi kita gak bisa langsung main tangkap. Jadi polisi kita gak bisa langsung main tangkap atau asal sita aset di sana karena itu wilayah kedaulatan orang lain ya. Nah, di sinilah MAA bekerja. Kita sebagai perjanjian internasional buat minta tolong ke negara tersebut ya. Tolong dong, bantu dong periksa saksinya gitu, ya kan? Ya. Itu cara minta tolongnya gitu. Iya. Gue kayak ngobrol sama Haruka tuh. Kayak orang Jepang ngomong. Atau tolong sita asetnya, atau tolong berikan bukti elektroniknya secara periksa saksinya, atau tolong sita asetnya gitu ya. Jadi poin paling penting yang saya pelajari buat tugas ini adalah MLA itu bersifat prosedural ya, bukan substantif. Artinya MAA gak bikin aturan kalau mencuri itu dosa ya. Dia gak mendefinisikan kejahatannya, dia cuman alat buat eksekusi permintaan hukum agar keadilan gak berbentur garis suatu perbatasan. Nah, kalau kita lihat sumber hukumnya, dasar kita itu ada UNTOX dan UNCAC ya. Itu bisa dibilang kitab besarnya. Nah, di tingkat regional kita punya ASEAN MLA TLT. Nah, kalau di rumah kita sendiri maksudnya di Indonesia ya, punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Undang-undang inilah yang menjadi panduan utama atau jaksa atau polisi kita mau minta bantuan hukum ke luar negeri. Nah, bagian yang menarik lagi nih, dan ini menyambung ke jurnal Rafael Braga de Silva, adalah soal bagaimana ICC bisa bekerja maksimal. Silva bilang kalau Statuta Roma itu rabun,
Nah, karena cuma fokus sama penjahat besarnya saja, tapi kita lupa sama mesin penggeraknya. Nah, ada di sini saran Silva yang sangat tajam, yaitu di suatu ICC itu harusnya bisa pakai mekanisme MAA buat bongkar hubungan antara kejahatan inti sama kejahatan transnasional. Nah, misalnya gini, kalau ada bukti pencucian uang, nah ditemukan lewat prosedur MLI, bukti itu harusnya jangan cuma berhenti di urusan korupsi atau perbankan saja. Nah, tapi harus bisa dipakai juga buat membuktikan siapa sebenarnya mendanai. Nah, kejahatan perang di lapangan. Jadi menurut Silva MLA itu bukan cuma soal administrasi ya di atas kertas yang membosankan, tetapi bisa jadi kunci utama buat membuktikan kalau kejahatan-kejahatan ini sebenarnya punya synergistic relationship atau saling bantu ya. Tapi kalau prosedurnya ya masih berbelit gitu ya, karena alasan kedaulatan ya. Namun akhirnya kejahatannya keburu kabur atau asetnya keburu hilang. Nah, jadi implikasi akademiknya buat saya dan mungkin juga teman-teman mahasiswa, kita harus sadar kalau hukum pidana internasional itu gak akan pernah jalan kalau jembatan MLA nya itu roboh ya. Kita butuh MLA yang gak cuman buat di atas kertas ya, tapi juga lincah. Nah, tuh lincah kita buat dalam menghadapi ekosistem kejahatan modern yang geraknya jauh melebihi cepat dari birokrasi kita sendiri. Oke. Nah, di sini gua harap Ruben Amorim ini Wisman. Oh iya, Bang. Oh iya. Soalnya dia bisa nutupin kepingan pajel kita di sini nih dengan sangat apik juga kan. Kalau kita renungin kembali nih dari paparan Dinda, Septian, Hairul sampai Wisman yang terakhir, kita sebenarnya sedang melihat sebuah orkestra hukum yang besar gitu. Seperti bicara soal core crimes sebagai jiwa atau nurani dunia, Hairul bicara soal transnational crime sebagai mesin atau realitas kepentingan negara, dan Wisman juga bicara soal MLA sebagai urat syaraf atau prosedurnya gitu. Tapi di sini mari kita coba tajamkan wacananya. Di jurnal Rafael Braga da Silva di sini sebenarnya tuh sedang melemparkan sebuah kritik eksistensial gitu bagi kita yang belajar hukum. Silva tuh seolah-olah bilang percuma kalian punya jiwa suci atau core crimes dan mesin yang kuat atau transnational crimes kalau kalian membiarkan keduanya bekerja di ruang-ruang berbeda tanpa pintu penghubung gitu. Kejahatan internasional itu tuh nggak bekerja secara linear, mereka bekerja secara melingkar, saling menguatkan. Ketika kita bicara genosida, jangan hanya bayangkan tentara di lapangan, bayangkan juga transaksi bank gelap di luar negeri yang membelikan mereka peluru, bayangkan juga penyelundupan komoditas ilegal yang membayar gaji. Kalau kita sebagai calon praktisi hukum gitu masih aja memandang kejahatan-kejahatan ini secara terkotak-kotak, maka ini urusan SSI ini urusan Interpol dan yang satu lagi urusan MLA gitu, terkotak-kotak dan punya kamar yang masing-masing gitu. Maka kita sebenarnya sedang memberikan karpet merah bagi para pelaku kejahatan global untuk terus lolos dari jeratan hukum.
Jadi tantangan besarnya di sini nih bukan lagi sekedar menghafal isi Statuta Roma atau Konvensi Palermo. Tantangannya di sini adalah bagaimana kita meruntuhkan fiksi hukum, bagaimana kita membuat sistem hukum internasional yang mampu melihat kejahatan sebagai satu ekosistem yang utuh gitu. Sama seperti para penjahat ini melihat dunia sebagai satu pasar yang tanpa batas. Sebelum kita masuk ke bagian akhir untuk melihat tabel perbandingan tajam antara ketiganya, saya ingin kita semua di sini ini meresapi satu hal. Keadilan global hanya akan jadi mitos selama jembatan hukum kita masih lebih lambat daripada kecepatan transaksi gelap para pelaku kejahatan. Oh, good banget pembahasannya di episode sekarang ya. Ini semacam proses yang dialektis gitu. Kita ketemu sama satu tesis ditabrakan dengan sebuah antitesa yang kita harapkan ketemu sama sintesanya. Jadi tujuan dari pembedahan jurnal ini tidak serta-merta kita setuju dengan apa yang disebut yang dipaparkan sama Silva gitu. Nah, tapi dalam satu teori yang mapan gitu ya, ketika ditemukan satu pemikiran yang lebih progresif tentang bagaimana ini kedua model ini harus berintegral dan MLA menjadi satu mekanisme yang tidak lagi eksklusif gitu ya antar negara, tapi dia didorong juga oleh nurani moral universal gitu. MLA ini kan kadang-kadang tadi yang disebut Wisman birokrasinya lambat. Wisman nih orang Nias sampai ada orang Jepang. Hybrid. Saya tadi kayak ngobrol sama Haruka sama Nobita. Jadi tadi disebut sama Wisman bahwa MLA ini birokrasinya lambat gitu. Padahal MLA ini harus didorong ke satu ruang yang lebih universal. Jadi dia tidak hanya sebagai request on demand dari kebutuhan satu negara yang meminta bantuan terhadap negara lain, tapi dorongan nurani moral universal juga harus ikut di sana. Jadi inilah model yang berintegrasi gitu, integral satu sama lain dari dua model kejahatan dengan satu mekanisme harusnya saling melengkapi. Nah, dialektika ini menghasilkan kesadaran bahwa keadilan internasional nggak bisa lagi ditegakkan dengan cara menunggu di hilir saat darah sudah tumpah, gitu. Kita harus mulai bergerak ke hulu, mengejar aliran dana, memutus logistik, atau dengan menggunakan mekanisme MLA, gitu. Bukan sebagai beban birokrasi tapi sebagai senjata taktis gitu. Nah, ini beda nih, wake up call-nya beda gitu. Kalau triggernya MLA itu adalah request on demand, ini kan birokratis gitu. Tapi kalau dia di-trigger dengan nurani moral yang universal, bahwa untuk mengintegralkan pemodelan hukum pidana internasional ini, maka dia akan menjadi satu alat yang lebih taktis gitu. Ada komentar? Silakan. Ya, aku setuju banget sih sama poin dialektika itu Bang Dimas. Karena jujur kalau kita cuma ngomongin menelan mentah-mentah teori Silva, kita seolah-olah mau menghilangkan batasan hukum yang sudah dibangun ratusan tahun. Itu juga bahaya ya. Tapi poin yang aku tangkap di sini adalah jangan sampai batasan hukum itu jadi excuse atau alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Realitas di Sudan atau di Kongo tadi itu bukti nyata kalau hukum kita seringkali kalah cepat. Karena kita terlalu sibuk mendebatkan ini masuk kotak mana, ini masuk kotak mana. Sementara nyawa manusia itu terus melayang. Cara pandang baru ini bukan berarti menghapus aturan, tapi memberikan nyawa pada prosedur yang kaku tadi. Oke. Nah, nambahin sedikit Bang Dimas, nambahin sedikit dari sudut pandang teknis Bang Dimas, bahwa dialektika ini sebenarnya menantang para hakim dan jaksa internasional di masa depan.
apakah mereka berani melakukan interpretasi yang lebih luas? Seperti yang saya bilang tadi bahwa membuktikan genocidal intent itu sulitnya luar biasa Bang Dimas. Tapi kalau kita mulai membuka ruang dialektika dengan melihat bukti-bukti transnasional seperti aliran dana atau kontrak senjata gelap sebagai bagian dari pola serangan, maka pembuktian core crimes itu nggak lagi jadi sesuatu yang mustahil. Jadi sinergitas ini sebenarnya adalah alat bukti baru buat kita. Oke, good. Ada lagi? Kalau saya melihat transnational crime ini, dialektika ini semacam apa yang tadi dibilang itu sebagai wake up call. Selama ini kan di ranah domestik kita sering merasa aman. Kalau sudah menangkap koruptor gitu, kalau sudah menangkap bandar narkoba gitu, kita merasa seolah-olah tugas kita sudah selesai gitu. Padahal misal dilihat dari sisi unsur intrinsik gitu, kejahatan-kejahatan yang melatarinya gitu, sehingga perlu kerjasama internasional melalui MLAN gitu. Ini bukan soal administrasi antar polisi gitu, tapi juga bagian upaya menjaga perdamaian dunia. Kita nggak bisa bilang bahwa urusan kita telah selesai gitu. Kita perlu menggali lebih jauh terhadap kejahatan-kejahatan yang dilahirkan dari apa yang sudah kita anggap selesai ini gitu. Oke, Ros, ada? Kalau gua sih cukup ya Bang ya. Ini pembahasan dialektika kayak gini di kedaulatan negara sampai jus kongen ini bener butuh perut yang kenyang. Nih, tapi buat sekarang gue lapar banget. Kayaknya nggak bisa kita lanjutin. Abis ujian makan tongseng. Boleh. Oke gak? Boleh. Iya guys. Wisman gimana, Wisman? Ya udah Bang Rosi, ayo ikut aja juga. Nah yang paling penting juga kita nggak perlu birokrasi MLE buat pesan menunya. Baiklah, saya sepakat bahwa keadilan memang harus tegak, tapi perut lapar juga memang tidak bisa dikompromi. Jadi sinergitas paling nyata itu ya sinergi antara pikiran yang kritis dan perut yang kenyang gitu, teman-teman. Itulah akhir dari perjalanan dialektika malam hari ini. Terima kasih telah menyimak bedah jurnal. Semoga poin-poin tentang core crimes, transnational crimes, dan MLE tadi bisa berguna untuk terutama secara kajian epistemik gitu ya, untuk implikasi terhadap bidang akademik, apalagi kita ya buat anak-anak semester akhir memperdalam beberapa wacana dan teori gitu lah, untuk siapa tahu ada tambahan-tambahan referensi untuk skripsi. Dan terima kasih Dinda, Septian, Hairul, Wisman, Rosi gitu. Saya Dimas Pamungkas pamit undur diri. Podcast Pulang Perang menyisir sisa konflik, Membahas hukum dengan epic. Thank you. Dalil yang beradu, mencipta residu, menunggu dealer raih suara palu. Check it bro, check it sis. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi debu. Code is in session, true we pursue. Sudah begitu sejak dulu pulang perang, menyisir sisa konflik tiap langkah terang. Kita bicara hukum, epic vibe, no slang. Facts on the table, jangan ada yang hilang. Semua kasus, semua jejak kita scan. Dari beruntuhan, hukum jalan tetap plan. Mix bahasa, English Indonesia blend. Pot guys, nadir, knowledge we defend.